Dengar dong, itu kan cuplikan pidato dalam sebuah raker LKKNU yang saya sendiri hadir full, bahkan di depan Gus Yahya. Ya, kalau dipahami atau didengar dari cuplikan itu saja, secara literal dan tekstual, bisa jadi betul. Tetapi kalau kita mendengarnya secara utuh dari awal sampai akhir, maka kita akan punya pemahaman yang jauh lebih, utuh, jauh lebih baik. Yang jelas, Gus Yahya di sini tidak misoginis atau membenci perempuan, sesuatu yang menjadi lawan utama dari feminisme itu sendiri. Bahkan berkali-kali dalam pidato itu juga ditegaskan kalau, Gus Yahya itu memandang perempuan dan memasukkannya dalam jumlah banyak pada jajaran PBNU adalah karena melihat atau memandang akal perempuan, kiprah sosial perempuan, dan kapasitas manajerial, perempuan. Artinya, perempuan dipandang sebagai manusia utuh yang lalu kemudian dilibatkan karena, melihat akal, kapasitas, dan kemampuannya, sebagaimana juga Gus Yahya di situ menegaskan bahwa laki-laki juga dilibatkan ya karena akal, kapasitas, dan manajerialnya. Itu kan, juga salah satu atau bahkan pondasi dari feminisme itu sendiri. Jadi memandang, perempuan sebagai manusia utuh dan subjek, kehidupan, sepenuhnya. Lagi-lagi ya, kalau kita mengambilnya dari potongan itu saja, ya kita bisa bilang atau kita bisa sampai pada kesimpulan, Gus Yahya menolak atau setidaknya meminta kita untuk tidak ikut, feminisme. Tetapi lagi-lagi kalau kita mendengar dan membacanya secara utuh, maka sesungguhnya yang ingin ditekankan oleh Gus Yahya itu adalah pentingnya akar kultural sendiri dalam, eee, menerima dan mengimplementasikan atau melakukan dialog dengan seluruh paham dan pemikiran atau isme-isme dari luar, termasuk feminisme. Karena itu saya kira memang penting dalam konteks ini, Gus Yahya ingin menekankan tentang akar aswaja an-nahdiyah untuk, menyaring sekaligus untuk menjadi pondasi dalam berdialog dengan segala isme-isme dari luar. Dan itulah saya pikir saya secara pribadi juga, mengapa kemudian, lebih apa namanya, memilih menyebarkan atau menggulirkan konsep mubadalah dibanding, istilah atau konsep, feminisme. Karena begini, saya secara pribadi memang, berhutang pada, feminisme, namun, ketika mengembangkan mubadalah, saya, mengembangkannya dari akar Islam sendiri, yaitu tauhid, visi Islam rahmatan lil alamin, dan juga akhlakul karimah. Mubadalah sebagaimana sering saya jelaskan artinya adalah kesalingan dan kerjasama, artinya titik tekannya itu pada relasi dengan 3 prinsip, yaitu relasi yang bermartabat, adil, dan maslahah. Sementara yang sering kita dengar misalnya dalam berbagai narasi, feminisme atau lebih tepatnya mungkin salah satu madhab dari feminisme, yang sering diungkapkan kata-kata atau ungkapkan, "Ini tubuhku loh, ini mauku, ini pikiranku, lo mau apa?" Gitu. Saya tidak atau ini tubuh perempuan tidak boleh, diintervensi oleh apapun, oleh siapapun. Nah, ini cara pandang ini, atau akar ini berbeda dengan akar mubadalah yang ingin mengatakan, kita berelasi sehingga mungkin bahasanya, "Ini tubuhku, itu tubuhmu, mari kita bicarakan dan transformasikan agar,
sama-sama hidup dalam relasi yang sehat, relasi yang adil, relasi yang bermartabat dan maslahat. Dan disitulah kenapa lalu, mubadalah dibangun dalam akar keislaman yang rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Tetapi sebagai orang secara pribadi misalnya atau mubadalah itu sendiri memang berangkat dari analisis, feminisme, saya paham mengapa banyak, kolega, banyak teman dari para, feminis yang mengungkapkan, "Ini tubuhku, ini mauku, ini hakku," dalam konteks perjuangan hak perempuan. Mengapa demikian? Ya karena memang kita juga harus, mengakui bahwa dalam narasi-narasi publik kita, itu yang namanya tubuh perempuan, akal perempuan, perasaan perempuan, pengalaman perempuan, itu tidak muncul, tidak diakui, tidak dianggap gitu, tidak menjadi otoritas dalam pengetahuan, dalam kebijakan, dan lain sebagainya. Nah karena itu, mereka atau teman-teman feminis menyuarakan itu. Tetapi lagi-lagi titik tekan pada konteks, mubadalah adalah relasinya. Bagaimana kita punya relasi yang kesalingan dan kerjasama, bukan relasi yang hierarkis dan otoriter. Tentu berangkat dari analisis tadi, analisis, feminisme yang mencoba mengenali dan menemukan, lalu mendakwahkan adanya, hadirnya, bahkan otoritasnya akal, pengalaman, dan pengetahuan, perempuan. Untuk kemudian mari kita bangun bersama-sama relasi yang bermartabat, adil dan maslahat. Bermartabat artinya adalah, kita sama-sama memandang laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama manusia, anak cucu Adam yang mulia. Sehingga satu sama lain tidak merendahkan, tidak, melecehkan, tidak mendiskriminasi. Nah itu cara pandang yang, bermartabat. Yang kedua lalu adil. Adil di sini pada konteks relasi mubadalah adalah pada prakteknya di antara kita, pasti ada yang punya kapasitas lebih duluan, secara fisik lebih kuat misalnya, secara ekonomi punya lebih misalnya, secara ilmu juga, atau secara, sosial. Nah, adil artinya menuntut orang yang memiliki kapasitas lebih untuk tandang duluan, untuk, bekerja memberdayakan yang kapasitasnya lebih lebih rendah. Lalu maslahah artinya adalah kedua belah pihak kemudian dituntut, diajak bersama-sama, mengembangkan potensi diri masing-masing untuk mewujudkan kemaslahatan bagi diri, pasangan, keluarga, masyarakat, baik yang terbatas maupun yang luas, sampai kepada, semesta. Jadi, mubadalah pada konteks ini, titik tekannya sekaligus akarnya dari Islam rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah, lalu titik tekannya adalah bagaimana, mengajak untuk, berelasi, untuk memandang tadi, untuk bekerja sama secara, kesalingan, bahwa kemaslahatan dalam Islam itu, ya baru dikatakan maslahat kalau betul-betul yang mengalami, yang menerima, dan yang mengerjakannya adalah laki-laki dan perempuan. Begitupun keadilan, begitupun kebijaksanaan, begitupun, kebaikan-kebaikan hidup, dan lain sebagainya. Saya pikir itu.